Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal dengan topik penerapan etika profesi pada bidang teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Andika, NIM 2023103703111075 dari kelas B. Untuk detail jurnal yang saya ambil dari website ResearchGate dengan judul jurnal Information Technology Ethics and Professional Responsibility dengan nama jurnal International Journal of Advanced Science and Technology dengan volume 29 nomor 4 dengan total jumlah halaman 11.336 sampai 11.343. Ditulis oleh Afifi M, Kalrade, Ghazalti, dan Magois B pada tahun 2020. Untuk latar belakang dari penelitian tersebut, pertumbuhan teknologi informasi atau ITI yang luar biasa yang berkembang secara signifikan ditandai di industri manapun penerapan berbagai komponen teknologi informasi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai perbaikan dalam prosedur dan operasi. Jadi dalam kasus skenario yang diteliti oleh penulis menyatakan bahwa karena perkembangan IT sangat pesat, itu digunakan untuk mencapai perbaikan dalam prosedur operasi. Untuk itu, evolusi teknologi informasi diharuskan memiliki pengkodean agar memudahkan dalam proses pengeksekusian. Untuk permasalahan dari penelitian tersebut, perkembangan kerangka teknologi informasi memunculkan berbagai jenis situasi masalah bagi karyawan, khususnya bahwa organisasi terkadang melanggar sebuah parameter etika dalam upaya mencapai kesuksesan dan meningkatkan produktivitas. Untuk dalam beberapa perusahaan, khususnya perusahaan di bidang teknologi informasi, terkadang perusahaan tersebut melupakan sebuah etika yang harus dijalankan atau ketentuan apa yang harus dimiliki perusahaan tersebut, akan tetapi dilanggar. Untuk tujuan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada mencari tahu nilai-nilai etika dan kebutuhan yang terkait dengan teknologi informasi, serta bertanggung jawab secara profesional. Untuk pembahasan dari jurnal penelitian tersebut, yang pertama ada etika. Yang dari saya baca, etika mengacu pada filsafat moral yang mencakup parameter sistematis, merekomendasikan dan mempertahankan berbagai konsep untuk menunjukkan apakah konsep tersebut salah atau benar. Jadi, etika itu berkaitan dengan bagaimana perilaku yang dimiliki oleh manusia, seperti tindakan atau contoh penerapannya. Ada 3 macam kategori yang berkaitan dengan etika. Yang pertama ada metaetika. Untuk metaetika sendiri, sifatnya adalah teoritis, bagaimana moral itu dapat dinilai kebenarannya. Kedua ada etika normatif. Etika normatif adalah bagaimana suatu tindakan itu bisa dilihat moralnya, tetap terjaga atau tidak. Yang ketiga ada etika terapan. Berasal dari kata terapan kita tahu bahwa etika tersebut merupakan sebuah penerapan dari tugas-tugas tertentu dalam situasi tertentu sesuai tuntutan prinsip etika dan moral. Selanjutnya, etika profesi. Etika profesi sendiri merupakan aturan bahwa seorang karyawan dalam sebuah organisasi
harus bertindak sesuai dengan kebijakan dalam lingkungan organisasi tersebut. Untuk etika profesi sendiri biasanya mengatur suatu permasalahan seperti aspek korporasi tata kelola, kasus penyuapan, kasus perdagangan orang dalam, kasus diskriminasi, dan CSR. Dari permasalahan tersebut harus disertai dengan solusi yang harus ditekankan oleh manusia tersebut dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, dalam mengatasi hal tersebut, terdapat sebuah komponen etika profesi. Nah, komponen tersebut antara lain kepercayaan, kejujuran, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, ketaatan, rasa hormat, dan kesetiaan. Selanjutnya ada etika teknologi informasi. Etika teknologi informasi merupakan salah satu subdivisi dari sebuah etika. Jadi, dalam sebuah etika tersebut memiliki cabang lagi. Salah satunya adalah etika dalam berteknologi informasi. Sebuah teknologi dianggap tidak mampu dalam konteks aspek etika moral. Karena teknologi itu tidak ada kaitannya sebenarnya dalam etika moral. Karena sebuah teknologi pada dasarnya diciptakan untuk memecahkan masalah manusia saja. Untuk itu, manusia tersebut membuat sebuah etika yang bernama etika komunal. Etika tersebut berkaitan tentang bagaimana pembuatan kerangka teknologi informasi yang isinya merupakan prinsip-prinsip yang tetap terkait dengan pengembangan dan pengenalan teknologi baru dan menghasilkan inovasi, serta pertanyaan etika menyatakan tentang pembatasan kepentingan manusia dan perluasan prioritas teknologi. Contoh yang sering kita lihat adalah teknologi cloning dan biometrik. Kedua teknologi tersebut untuk saat ini masih diperdebatkan masalah bagaimana etika itu bisa diterapkan karena beberapa pendapat masih memikirkan bahwa kedua kegiatan tersebut masih bertentangan dengan etika yang sudah berlaku. Nah, untuk jenis etika terkait teknologi informasi seperti berikut. Yang pertama adalah hak terkait dengan akses. Bagaimana hak kita dalam mengakses sebuah teknologi tersebut. Yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu tetap tanggung jawab atas kerugian dan keberhasilan sebuah teknologi. Jadi, dari teknologi informasi tersebut, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan terhadap teknologi tersebut. Yang ketiga adalah hak digital. Masih banyak lagi contoh dari hak digital untuk jurnal tersebut menjelaskan bahwa hak digital yaitu melindungi hak seperti privasi. Yang keempat adalah keselamatan dan kesehatan. Karena teknologi informasi tak terlepas dari resiko yang dapat ditimbulkan, maka kita diharuskan untuk mengetahui apa yang membuat keselamatan dan kesehatan itu bisa kita terapkan. Yang kelima ada privasi. Pastinya untuk etika teknologi informasi pada privasi ini seringkali dilanggar oleh beberapa orang karena sebuah informasi data dan rahasia sesuai dengan hak privasi. Jadi banyak orang yang melupakan jenis etika ini. Yang keenam ada keamanan. Berkaitan dengan sebelumnya, dengan adanya keamanan, kita memastikan parameter tersebut dapat dijaga oleh teknologi informasi secara jelas. Yang terakhir ada lingkungan.
Karena teknologi informasi itu sangat berdampak bagi tidak hanya bagi manusia, juga berdampak bagi sebuah lingkungan. Maka harus diperhatikan bagaimana penerapan etika teknologi informasi tersebut terhadap lingkungan. Selanjutnya, hubungan etika teknologi informasi dengan tanggung jawab profesional. Dengan adanya tanggung jawab profesional, kemampuan untuk mengenali dan menafsirkan serta bertindak berdasarkan berbagai prinsip dan nilai-nilai, berdasarkan standar dalam bidang yang dipertimbangkan sesuai konteksnya. Maka, hubungan kode etik telah mengatur segala macam aturan serta perilaku yang diharapkan tetap terikat pada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kita. Jadi teman-teman di sini karena tanggung jawab itu adalah sesuatu yang pasti harus dilakukan bagi seorang yang melakukan etika yang baik dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, untuk itu diatur dalam hubungan kode etik, di mana aturan tersebut mengatur bagaimana perilaku atau permasalahan yang berkaitan dengan etika. Selanjutnya, kesimpulan dari semua penjelasan sebelumnya, bahwa etika itu sangat penting bagi kita. Selain itu, organisasi diharuskan menggunakan teknologi informasi sesuai pada peraturan dan ketentuan produksi sebuah perangkat untuk menjaga keseimbangan antara teknologi informasi dengan manusia. Selain itu juga, dengan adanya tanggung jawab profesional di beberapa sektor, seperti pemeliharaan privasi, keamanan, akuntabilitas, dan hak juga memainkan peran penting untuk melaksanakan semua aktivitas dengan cara yang benar dan etis. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semen.